Bab 1951. Setelah Darius selesai meminum obatnya, Leon mulai menyalurkan energinya ke jari-jarinya, menggunakan 6 titik takdir saat ia mengenai titik-titik tekanan paling penting di sekitar dada Darius. 6 titik takdir dapat mengubah takdir. Darius sudah berhenti bernapas saat itu. Denyut nadinya juga sangat lemah sehingga tidak terasa. Untungnya, Leon sudah membantunya menyegel jantungnya sebelum ini, dan racun Veratrum yang mematikan tidak pernah berhasil mencapai jantung Darius. Itulah yang membuat Darius tetap hidup. Setelah itu, Leon mengeluarkan mutiara spiritual dan mengaktifkan kekuatannya. Mutiara spiritual melayang di udara, perlahan melayang di atas kepala Darius. 6 titik takdir merupakan teknik menakjubkan dari zaman kuno yang mempunyai efek menghidupkan kembali orang mati. Kemudian, mutiara spiritual memiliki energi spiritual yang tak ada habisnya yang akan menghentikan Leon kehabisan energi. Kedua hal itu saling mendukung dengan sempurna. Begitu saja, Leon menyerap energi spiritual dari spiritual saat ia menyalurkan energi tersebut ke jari-jarinya, mengirimkan energi spiritual langsung ke tubuh Darius melalui jari-jarinya, memicu tubuh Darius. Setelah sekian lama, seiring berjalannya waktu, 6 titik takdir berhasil menggerakkan hati Darius. Denyut nadinya yang lemah segera kembali normal. Bersyukur. Merasakan denyut nadi Darius, Leon tak dapat menahan diri untuk tidak menghela napas lega. Setelah itu, dia mundur. Tuan Wolf, bagaimana keadaan Darius sekarang? Yuri bertanya dengan khawatir ketika melihat Leon berhenti. Oh, Darius sudah kembali bersemangat dan bersemangat. Setelah itu, aku hanya perlu membuang racun di tubuhnya, dan dia akan aman. Leon menjelaskan secara singkat. 6 titik takdir dapat membangkitkan vitalitas seseorang dan menghidupkan kembali orang yang sudah mati, tetapi itu bukanlah sesuatu yang dapat menyembuhkan racun. Menggunakan 6 titik takdir untuk memulihkan vitalitas Darius hanyalah setengah dari pekerjaan. Benarkah? Hebat. Napas dan denyut nadi Darius tampaknya sudah pulih. Yuri meletakkan tangannya di dada Darius, dan dia tampak sangat senang saat merasakan denyut nadi Darius. Darius juga berhasil bernapas kembali. Meskipun napasnya lemah dan masih sedikit tidak stabil, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa Leon telah menghidupkan kembali Darius. Itu benar-benar mukjizat. Setelah itu, Leon menyerang selagi besi masih panas sambil mengumpulkan energi sejatinya ke jari-jarinya lagi. Ia mulai menggunakan Ghost Point, dan perlahan-lahan menyerang titik-titik tekanan di sekitar hati dan paru-paru Darius. Titik hantu memiliki efek menekan dan mengeluarkan zat asing. Sangat menakjubkan untuk menyembuhkan racun. Selain itu, Darius sudah meminum penawar racun yang terbuat dari Ganoderma berusia 800 tahun. Dengan bantuan keduanya, Leon yakin racun dalam tubuh Darius akan keluar. Setelah beberapa waktu, Leon berhasil menggunakan titik hantu untuk perlahan mengeluarkan sebagian besar racun melalui titik pengusiran. Adapun racun yang tersisa di tubuh Darius, semuanya telah larut oleh obat. Di permukaan, semuanya tampak berjalan sangat lancar. Namun, pada titik paling penting dari perawatan, sesuatu terjadi. Bab 1952. Tidak bagus. Leon memucat. Energi spiritual di tangannya tiba-tiba melemah saat ia mulai berkeringat dingin. Tuan Wolf, apa yang terjadi? Yuri sangat penasaran untuk melihat mengapa Leon bertindak begitu aneh. Aku akan memasuki kondisiku yang lemah. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Leon mengepalkan giginya dan berkata. Wajahnya semakin pucat. Keringat di dahinya menunjukkan bahwa ia berada di ambang kehancuran. Efek pil naga biasanya hanya bertahan selama 2 hingga 3 jam. Ia sudah meminum pil naga saat ia berada di Golan. Setelah sekian lama, efek pil naga benar-benar berakhir. Energi spiritual dan sejati dalam tubuhnya mulai menghilang. Namun, dia berada di titik terpenting untuk menghilangkan racun dari tubuh Darius. Jika dia berhenti di sana, semuanya akan sia-sia. Jadi, dia terpaksa mengepalkan giginya dan mendorongnya, tetapi dia dengan cepat kehilangan kendali. Keadaan melemah. Kamu terkejut ketika mendengarnya. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud Leon. Namun, dia samar-samar dapat menebak apa yang terjadi pada kondisi Leon saat itu.
Dia menduga bahwa Leon mungkin telah menghabiskan terlalu banyak energi ketika dia merawat Darius. Jadi, Leon mungkin tidak memiliki cukup kekuatan untuk melanjutkan. Tuan Wolf, apa yang terjadi sekarang? Ada yang bisa saya bantu? Kata Yuri dengan cemas. Kamu dapat mentransfer kekuatanmu kepadaku. Aku akan menggunakan energimu yang sebenarnya untuk membantu merawat Tuan Hughes. Itu akan berguna, kata Leon dengan serius. Baiklah, jawab Yuri. Namun, sebelum dia bisa melakukan apapun, lelaki tua berbaju hijau itu tiba-tiba berbicara. Kekuatanku jauh lebih kuat, mengapa aku tidak membantumu saja? Kata lelaki tua itu. Ya, itu lebih baik, kata Leon buru-buru. Dia tahu bahwa lelaki tua itu berada di negara yang maha kuasa. Dia luar biasa kuat. Jika lelaki tua itu bersedia membantu, maka itu akan jauh lebih baik. Setelah itu, lelaki tua itu meletakkan tangannya di punggung Leon sebelum dia mendorong energi sejatinya langsung ke tubuh Leon. Dengan bantuan energi sejati lelaki tua itu, Leon jauh lebih bersemangat. Setelah itu, dia menggunakan energi sejati dari lelaki tua itu dan mengarahkan racun ke dalam tubuh Darius. Dia menggunakan Ghost Point dan efek Ganoderma untuk perlahan-lahan membuang racun yang tersisa di dalam tubuh Darius. Setelah sekitar 10 menit, dengan segala upaya Leon, racun di tubuh Darius akhirnya hilang sepenuhnya. Namun, karena racun sudah meresap ke dalam banyak titik vital Darius, seperti organ dalamnya, tubuhnya masih rusak. Bahkan setelah Leon menyembuhkannya, Darius mungkin perlu beristirahat setidaknya selama sebulan sebelum dia bisa pulih. Baiklah, semuanya sudah selesai sekarang. Racun di tubuh Tuan Hughes akhirnya sembuh. Leon tampak senang. Setelah itu, dia menarik tangannya kembali dan mulai berdiri. Tepat setelah itu, lelaki tua itu juga menarik kembali energinya yang sebenarnya. Tanpa dukungan energi sejati lelaki tua itu, energi di dalam tubuh Leon dengan cepat menghilang. Dia tiba-tiba tersandung dan jatuh ke tanah. Dia tampak sangat lelah sehingga dia tampak seperti akan pingsan. Leon, kau baik-baik saja. Iris dan Snow terkejut ketika mereka melihat apa yang terjadi. Mereka bergegas untuk membantu Leon berdiri. Aku baik-baik saja, aku baru saja memasuki kondisi lemahku. Iris, bantu aku membawa kursi roda ke sini. Aku butuh istirahat, kata Leon sambil tersenyum masam. Bab 1953. Leon, biar aku carikan kursi roda untukmu, kata Damian sebelum Iris bisa menjawab. Sebelumnya, saat kakinya lumpuh, ia harus bergerak dengan kursi roda. Sejak kakinya pulih, kursi roda itu ada di ruang tamu. Sesaat kemudian, ia dengan cepat mendorong kursi roda itu keluar. Setelah itu, Snow dan Iris membantu Leon yang lemah itu duduk di kursi. Tuan Wolf, bagaimana keadaan Darius sekarang? Mengapa ia tidak menunjukkan tanda-tanda bangun? Yuri tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan sedikit khawatir saat ia melihat Darius masih tidak bergerak sama sekali di tempat tidur. Oh, tubuh Tuan Hughes kurang lebih sudah dibersihkan dari racun. Namun, ia terlalu keracunan kali ini, jadi energinya sangat rusak. Ia perlu istirahat sebelum ia bisa bangun, jelas Leon. Baguslah. Yuri menghela napas lega setelah menyadari bahwa nyawa Darius tidak lagi terancam. Tentu saja, bukan hanya dia. Iris dan Snow juga tampak bahagia. Snow khususnya tidak perlu lagi khawatir bahwa dia membebani Leon karena Darius sudah sembuh. Saat Yuri dan yang lainnya merasa bahagia, mereka tiba-tiba mendengar langkah kaki yang panik. Penny bergegas masuk dengan ekspresi panik di wajahnya. Ayah, ini buruk. Aku baru saja menerima berita bahwa Hilton dan Golan telah mengirim banyak ahli dan menerobos masuk. Mereka telah melukai cukup banyak penjaga kita. Penny buru-buru berkata kepada Damian. Apa, Golan dan Hilton, apa yang mereka lakukan di sini? Damian terkejut mendengarnya. Mereka mengatakan bahwa Leon terlalu kejam kali ini. Dia tidak hanya mematahkan kaki Seth Golan tetapi bahkan melumpuhkan kekuatannya. Mereka mengatakan mereka di sini untuk keadilan bagi Seth. Selain itu, mereka mengatakan bahwa mereka akan menghancurkan keluargamu kecuali kita menyerahkan Leon dalam 3 menit, kata Penny jujur. Mereka di sini untukku. Ekspresi Leon tenggelam ketika dia mendengar itu.
Setelah dia mendengar bahwa Hilton dan Golan memaksa masuk, dia sudah menduga bahwa mereka mungkin menargetkannya. Dia tidak terkejut ketika ternyata itu benar. Selain itu, Seth menyerang dan menculik Iris. Itu benar-benar tidak terhormat. Seth pantas mendapatkan semua yang tidak pantas dia dapatkan dari Seth. Namun, Golan dan Hilton masih mencoba menggunakan fakta bahwa mereka lebih kuat untuk mengancam Skemel dan mencoba membuatnya mendapat masalah. Mereka bertindak terlalu jauh. Jelas sekali betapa marahnya dia. Keluarga Hilton dan Golan itu beda. Sejak zaman dahulu, sudah menjadi kebiasaan untuk menyeret keluarga ke dalam dendam. Seth adalah orang yang bertanggung jawab atas semua yang terjadi, tetapi mereka masih dituntut untuk menegakkan keadilan. Apakah mereka tidak tahu malu? Yuri sangat marah. Dia berdiri tegak dan menatap Damian, berkata, "Tuan Skemel, aku akan menemui mereka bersamamu nanti. Mari kita lihat apa yang bisa mereka lakukan." "Ya, baiklah." Damian mengangguk tanpa ragu. Dia tahu betapa kuatnya Golan dan Hilton. Hilton adalah salah satu kekuatan utama di wilayah selatan, tetapi bahkan Golan jauh lebih kuat dan berpengaruh daripada Skemel. Kedua keluarga itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan Skemel. Yuri berencana untuk ikut campur dan mendukung Leon dan Skemel. Itu sangat cocok untuk Damian. Bab 1954. Tuan Thompson, tunggu. Kepulauan Golan dan Hilton ada di sini untukku. Aku akan pergi bersama kalian berdua untuk melihat mereka, kata Leon dengan serius. Sekalipun dia dalam kondisi lemah dan tidak bisa melawan, tidak mungkin dia akan tinggal diam dan bersembunyi saat orang-orang Golan dan Hilton secara khusus memintanya. Terlebih lagi, dia masih memiliki Cube of Doom dan potensial energi yang tak terkalahkan sebagai kartu truf. Tidak akan mudah bagi kedua keluarga itu untuk menghadapinya. Tidak ada alasan baginya untuk takut. Setelah itu, Iris dan Snow mendorong kursi roda Leon saat mereka berjalan keluar bersama Yuri, Damian, dan yang lainnya. Sebelum mereka pergi, Yuri tidak lupa menyuruh 2 orang pengawal dari keluarganya untuk menjaga Darius jika terjadi sesuatu. Di aula utama Skemels, Sebastian dan Joel berdiri di sana bersama lebih dari selusin pakar dari Skemels. Eliam juga ada di sana bersama Seth, dan ada 2 hingga 3 lusin pakar dari Golan. Mereka semua menunggu di aula dengan sikap mengancam. Yang berhadapan dengan Joel dan yang lainnya adalah Patrick dan para ahli lain dari Skemel yang sudah diberitahu. Jarak antara kedua belah pihak sekitar 4 atau 5 meter, dan suasananya luar biasa tegang. Penatua Hiltons, Penatua Golan, keluarga Skemel tidak pernah punya masalah dengan keluarga kalian, dan kami tidak pernah punya hubungan apapun. Mengapa kalian menerobos masuk ke keluarga kami dan melukai para penjaga kami? Apa maksudnya ini? Kata Patrick dengan tidak senang. Penatua Skemel, mari kita saling jujur. Leon menerobos masuk ke rumah tangga kita dan lumpuh karena kaki cucunya. Dia bahkan merampas kekuatan cucuku. Dia terlalu kejam. Pada akhirnya, karena kita berdua adalah keluarga seni bela diri kuno dari wilayah selatan, aku akan memberi keluarga Skemel satu kesempatan. Selama kau menyerahkan Leon untuk kami tangani, maka aku tidak akan menyeret keluargamu ke dalam masalah ini. Jika tidak, kami akan memastikan nama Skemel terhapus dari wilayah selatan hari ini. Kata Eliam dengan nada sinis. Sambil berkata demikian, dia menunjuk ke arah Seth yang sedang berbaring di atas tandu. Ancaman dalam suaranya terdengar jelas. Apa, sesuatu seperti itu terjadi? Patrick terkejut melihat keadaan Seth. Dia sama sekali tidak tahu apapun tentang bagaimana Seth menculik Iris, dia juga tidak tahu tentang apa yang terjadi antara Leon dan Golan. Namun, Leon adalah bagian dari keluarganya, dan Leon selalu menyelamatkan keluarga Skemel dari bahaya. Keluarga mereka sangat menyayangi Leon. Tidak mungkin dia akan menyerahkan Leon hanya karena beberapa ancaman dari Eliam. Penatua Golan, aku tidak tahu apa yang terjadi antara Leon dan cucumu, tetapi berdasarkan aturan tak tertulis dari dunia persilatan wilayah selatan, konflik antara para pemuda harus diselesaikan di antara mereka sendiri. Generasi yang lebih tua tidak boleh ikut campur. Lebih jauh lagi, tinju itu buta. Leon yang secara tidak sengaja melukai cucumu dalam pertempuran adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari.
Satu-satunya orang yang harus disalahkan adalah cucumu karena tidak sekuat Leon. Kau sama sekali tidak dapat menyalahkan Leon untuk ini. Namun, keluargamu memutuskan untuk memobilisasi bahkan Hilton melawan Leon dan Skemel. Apakah kau tidak melewati batas? Patrick berteriak. Bab 1955. Bagaimana kalau aku melewati batas? Aku peringatkan kau, sebaiknya kau tahu tempatmu. Kalian para Skemel serahkan Leon hari ini, atau kalian akan dihancurkan. Itu pilihanmu sendiri, kata Eliam sambil mencibir. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan tampak jauh lebih unggul dari yang lain. Seolah-olah Patrick tidak punya peluang melawannya. Tentu saja, itulah yang terjadi. Keluarga Skemel hanyalah keluarga bela diri kuno biasa di wilayah selatan. Mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang-orang Golan dalam hal kekuasaan dan kekayaan. Dengan kekuatan Golan, menyingkirkan Skemel adalah hal yang mudah. Dataran Golan bahkan memiliki keluarga Hilton di belakang mereka. Tidak mungkin dia melihat Patrick dan Skemel sebagai ancaman. Tidak mungkin. Tetua Golan, berhentilah mencoba menakut-nakutiku. Meskipun keluarga Skemel tidak sekuat itu, kau harus tahu bahwa kami punya hubungan dengan keluarga Thompson. Keluarga Thompson adalah pemimpin semua keluarga di wilayah selatan. Mereka bertanggung jawab untuk mengawasi semua keluarga lainnya. Jika kau berani melakukan sesuatu, keluarga Thompson tidak akan tinggal diam. Kata Patrick dengan keras kepala. Dia tahu bahwa keluarga Skemel tidak mempunyai peluang melawan suku Golan dan Hilton, jadi dia terpaksa mencoba dan menggunakan nama Thompson untuk mencoba memukul mundur Eliam dan suku Golan. Menurutmu siapa keluarga Thompson? Orang lain mungkin takut pada mereka, tetapi kami, keluarga Hilton, tidak. Pak Tua, aku tidak keberatan memberitahumu ini. Bahkan jika keluarga Thompson sangat dekat dengan keluargamu. Bahkan jika keluarga Thompson memaksakan diri dalam masalah ini. Mereka tidak akan bisa melakukan apapun pada Golan. Kata Joel dengan bangga. Dia melangkah maju dan menatap Patrick dengan jijik. Apa, beraninya kau, Hilton? Pada saat itu, terdengar tawa yang keras. Tepat setelah itu, Yuri, Leon, dan yang lainnya berjalan dari halaman dalam. Mereka segera tiba dan berdiri bersama Patrick dan keluarga Skemel. Yuri, itu kamu. Joel, Eliam, dan yang lainnya terkejut melihat kemunculan Yuri dan Leon. Jelaslah tidak seorang pun di antara mereka yang menduga Yuri ada di sana. Itu benar-benar mengejutkan mereka. Akan tetapi, Eliam sengaja meminta Joel dan Thompson yang lain datang justru karena dia menginginkan bantuan Hilton untuk melawan Thompson agar Thompson tidak dapat membantu Leon. Mereka sudah siap. Bahkan jika Yuri ada di sana, itu tidak akan banyak berubah. Joel khususnya ada di sana untuk mencari keadilan bagi Seth. Dia punya alasan yang tepat untuk berada di sana. Kalau Yuri memutuskan untuk ikut campur, maka dia akan mengambil kesempatan untuk memberi Yuri pelajaran sebagai balas dendam atas Yuri yang telah melukainya sebelumnya. Leon, kau datang di saat yang tepat. Kau mematahkan kakiku dan melumpuhkan kekuatanku. Sudah waktunya bagi kita untuk membalas dendam. Aku akan memastikan untuk mengubahmu menjadi abu hari ini. Kau akan memohon belas kasihan pada akhirnya. Kata Seth dengan penuh kebencian. Ia melotot ke arah Leon di kursi roda, tampak seperti ingin mencabik-cabik Leon. Saat dia mengatakan itu, Joel, Eliam, dan yang lainnya semua menatap Leon dengan niat membunuh. Leon langsung menjadi pusat perhatian. Hanya dengan kalian, sungguh lelucon. Leon mendengus. Dia terdengar lemah, tetapi dia tetap teguh dan tidak meninggalkan ruang untuk ketidakpercayaan. Bab 1956. Bocah, kau terlalu sombong. Hari ini adalah hari kematianmu. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Terima saja kematianmu, kata Eliam dingin. Setelah itu, dia tidak membuang waktu untuk menyerang, bersiap menyerang Leon dan membalas dendam untuk Seth. Mari kita lihat siapa yang sombong. Seru Yuri. Sambil melambaikan tangan, ia memerintahkan lelaki tua itu, Paman, hentikan dia. Ya, orang tua itu menjawab dan bergegas maju. Suatu kekuatan dahsyat meletus di belakangnya, dan kekuatan negara maha kuasa melonjak keluar, menekan ke arah Eliam dan memberikan tekanan luar biasa pada Eliam.
Negara yang Maha Kuasa. Ekspresi Eliam berubah drastis saat merasakan kekuatan dahsyat yang datang dari lelaki tua itu. Ia buru-buru menghentikan serangannya. Sekalipun dia sudah berada di keadaan setengah Maha Kuasa dan hanya sedikit saja dari keadaan Maha Kuasa, mereka masih terpisah oleh jurang yang amat dalam. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan orang tua itu. Jadi, dia segera menatap Joel dan Sebastian dengan tatapan memohon. Paman ke-6 Thompson, apakah kau akan melawan keluarga Hilton? Kata Sebastian dingin sambil melangkah maju. Paman ke-6 yang dia maksud adalah lelaki tua itu. Jelaslah bahwa dia dapat mengetahui siapa orang tua itu. Di antara orang-orang terkuat dari generasi tertua di keluarga Thompson, dia adalah yang ke-6, yang berada di urutan kedua setelah kelima tetua. Memangnya kenapa kalau aku? Kata lelaki itu dengan tenang. Kali ini Leon melumpuhkan Seth. Dia terlalu kejam. Wajar saja jika Golan mendatanginya untuk mendapatkan keadilan. Pada akhirnya, ini tidak ada hubungannya denganmu. Jika kau mencoba melindungi Leon, maka kami tidak akan menahan diri meskipun kau kuat. Sebastian memperingatkan dengan dingin. Dia mencoba mengambil posisi moral yang tinggi untuk masalah ini segera, mencari alasan untuk campur tangan Hilton. Pada saat itu, bahkan jika keluarga Hilton tidak takut dengan kehadiran keluarga Thompson, akan sulit menghadapi apapun yang terjadi setelahnya. Apa? Kalau begitu mari kita lihat apakah kau bisa melakukan sesuatu padaku. Lelaki tua itu tersenyum meremehkan. Baiklah, kau yang memintanya. Apakah keluarga Thompson satu-satunya yang memiliki ahli bela diri Almitistad? Apakah kau pikir kita tidak punya? Sebastian sangat frustrasi. Setelah itu, ia menoleh ke seorang lelaki tua kurus di sebelahnya dan berkata, Paman, sekarang terserah padamu. Baiklah, lelaki tua kurus itu mengangguk. Setelah itu, ia melangkah maju dan berdiri di depan lelaki tua berbaju hijau itu. Ke-6, sudah lama, lelaki tua itu tertawa, menatap lelaki tua itu dengan dingin, memancarkan rasa bahaya. Itu kau, ekspresi lelaki tua itu berubah. Mereka tahu bahwa keluarga Thompson dan Hilton adalah pasukan yang sangat kuat di wilayah selatan. Dia dan lelaki tua kurus lainnya berasal dari generasi yang sama. Mereka segera mengenali siapa satu sama lain. Lelaki tua kurus itu adalah salah satu dari 5 tetua Hilton. Bukan hanya dia di sini. Aku juga di sini. Pada saat itu, terdengar suara tawa dingin ketika seorang lelaki tua berpakaian hitam yang tampak sangat tampan berjalan keluar. Aura di sekelilingnya terasa amat kuat dan menekan. Jelaslah dia tidak akan mudah untuk dihadapi. Bab 1957. Itu kamu. Lelaki tua itu segera membelalakkan matanya. Dia segera mengenali siapa orang itu. Dia adalah tetua keempat dari keluarga Hilton. Sebagai salah satu yang terkuat di antara generasi Thompson yang lebih tua, ia mencapai keadaan maha kuasa awal sejak lama. Ia dianggap sebagai seseorang yang berada di puncak siapapun yang berada di level yang sama. Namun, dia berhadapan dengan tetua keempat dan kelima dari Hilton. Mereka berdua berada di alam maha kuasa seperti dirinya, dan tidak lebih buruk darinya. Dia tidak akan takut sekalipun dia hanya menghadapi salah satu dari mereka. Namun, menghadapi 2 orang di antara mereka sekaligus, dia tidak akan sebanding dengan mereka, tidak peduli seberapa terampilnya dia. Dengan mengingat hal itu, hatinya hancur. Tentu saja, bukan hanya dia, Yuri juga sama. Yuri merasakan hatinya menjadi dingin. Meskipun keluarga Thompson lebih berkuasa dan berpengaruh daripada keluarga Hilton, Yuri bergegas datang. Dia hanya membawa 1 orang di negara yang maha kuasa. Sementara itu, keluarga Hilton sudah sangat siap. Mereka tidak hanya membawa 2 tetua negara yang maha kuasa, tetapi mereka juga membawa banyak pakar lainnya. Jelaslah pihak mana yang lebih kuat. Tidak ada perbandingan. Elder Golan, kami akan membantumu menahan orang ini. Singkirkan Leon terlebih dahulu. Jika ada yang berani menghalangi, bunuh saja mereka. Kata Sebastian dengan dingin. Setelah itu, dia menatap tajam ke arah Eliam, memberi isyarat agar Eliam mengambil kesempatan untuk menyerang Yuri, dan berhadapan dengan Yuri juga. Mereka tidak ingin Yuri mundur saat situasi kembali membaik. Dengan begitu, mereka bisa menghadapi Yuri saat mereka berada di pihak yang benar, dan membantu Joel membalas dendam.
Baiklah, kata Elyam sambil tersenyum jahat. Setelah itu, dia tidak menahan diri lagi saat dia melesat maju ke arah Leon dan Yuri dengan kekuatan luar biasa. Jangan berani-berani. Paman ke-6 bereaksi sangat cepat. Dia menyerang Elyam dengan kekuatan yang sangat besar. Akan tetapi, sebelum dia bisa mendekati Elyam, dia dihentikan oleh dua tetua dari Hilton. Ke-6, kami lawanmu. Kedua tetua itu mencibir. Mereka menyerang dengan kekuatan yang luar biasa. Dasar tercela, jangan kira kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Dia memasang ekspresi masam di wajahnya. Setelah itu, dia tidak menahan diri sedikit pun saat dia melepaskan serangannya yang paling kuat. Rasakan ini, Thundering Fist. Teriaknya dengan dingin. Energi sejati di tinjunya menjadi sangat padat. Tampak seperti ada listrik di sekitar tinjunya saat ia dengan cepat menyerang tetua kelima Hilton. Serangan itu adalah salah satu gerakan pamungkas Thompson. Teknik bela diri, seperti tersirat dari namanya, adalah bentuk keterampilan bela diri dan serangan yang sangat kuat. Namun, berbeda dengan serangan biasa, teknik bela diri adalah gerakan tingkat tinggi. Teknik ini membutuhkan banyak energi sejati dan kekuatan batin. Seniman bela diri biasanya perlu mencapai keadaan maha kuasa dan di atasnya untuk menggunakan teknik bela diri yang kuat. Pada akhirnya, teknik bela diri mampu memadatkan energi dan kekuatan sejati seorang seniman bela diri ke satu titik, sehingga sangat meningkatkan kekuatan serangan mereka. Dia segera menggunakan teknik bela diri untuk mengejutkan sesepuh kelima, berencana mengalahkan pria itu terlebih dahulu. Kalau begitu, sesepuh keempat saja tidak akan menjadi ancaman. Kalau tidak, dia tidak akan punya peluang kalau terjadi 2 lawan 1. Bab 1958. Serangan Fata Morgana. Tetua kelima tidak menyangka akan mendapat serangan sekuat itu. Serangan itu melebihi ekspektasinya dan membuatnya lengah. Tepat setelah itu, dia cepat-cepat mundur dan menggunakan teknik bela diri Hilton, serangan meraj. Dia memanggil 6 tinju ilusi yang menghadapi serangan yang datang. Wah, dengan pertarungan yang hebat, Thundering Fist bertemu dengan Mirage Strike. Meskipun mereka berdua berada di alam maha kuasa awal dan kekuatan mereka berada di level yang sama, lelaki tua dari keluarga Thompson berhasil menyerang lebih dulu. Dia berhasil memaksa tetua kelima dari keluarga Hilton mundur dengan pukulan itu. Tetua kelima terhuyung mundur beberapa langkah sebelum ia berhasil menenangkan diri. Paman ke-6 mengambil kesempatan itu dan menyerbu ke depan, tanpa ragu sedikit pun menyerang dada tetua kelima. Tidak bagus. Ekspresi tetua kelima berubah. Kalau terjadi pertarungan antara para ahli, yang terjadi selalu masalah jarak beberapa inci. Dia kehilangan inisiatif karena kecerobohannya. Sudah terlambat untuk membalas. Jadi, yang bisa dia lakukan hanyalah mundur. Namun, serangan ke-6 tampaknya mengikutinya kemana-mana. Jika dia menerima serangan itu, dia mungkin akan terluka. Jangan berpikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Pada saat itu, tetua keempat bereaksi sangat cepat. Dia segera menggunakan Mirage Strike dan menyerang bagian belakang makhluk ke-6. Jelaslah dia berencana memaksa yang ke-6 untuk menghentikan serangannya dengan itu. Tercela, paman ke-6 sangat enggan, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tahu bahwa dia mungkin akan terluka parah oleh tetua keempat bahkan jika dia berhasil melukai tetua kelima jika itu terus berlanjut. Tidak akan ada gunanya jika kedua belah pihak akhirnya terluka. Jadi, dia tidak berdaya dan terpaksa menarik kembali serangannya. Setelah itu, dia menggunakan Thundering Fist untuk menghadapi Mirage Strike dari tetua keempat. Wah, dengan bentrokan yang hebat, keduanya seimbang. Ke-6, ambillah ini. Setelah tetua kelima berhasil lolos dari masalah, dia tiba-tiba menjadi sangat marah. Setelah itu, dia menyerang dengan kekuatan yang luar biasa. Tetua keempat mengikutinya dari dekat dengan serangannya. Menghadapi dua orang sendirian, paman ke-6 dengan cepat mendapati dirinya dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dia dipaksa mundur, dan tidak punya cara untuk melawan. Namun, dia tetaplah seseorang di negara maha kuasa. Dia bukan orang lemah. Dia mulai terus-menerus menghindari serangan, berusaha semaksimal mungkin menghindari konfrontasi. Untuk saat ini, ia hampir tidak mampu bertahan, tetapi keadaan tampaknya tidak baik. Leon,
Matilah. Pada saat yang sama, Elyam sudah berlari maju. Tepat setelah itu, dia menyerang dengan kekuatan besar ke arah Leon dan Yuri. Ini buruk. Ekspresi Yuri berubah drastis saat melihatnya. Hatinya hancur total. Sekalipun dia adalah yang terkuat di antara generasi muda daerah selatan, dan sudah mencapai alam kaisar menengah, dia masih jauh dari tingkatan Elyam, yang sudah berada di alam setengah maha kuasa, dan merupakan generasi tertua. Jika tidak ada kejutan, dia bahkan tidak akan mampu melindungi dirinya sendiri, apalagi Leon. Bab 1959. Tentu saja, berbeda dengan kekhawatiran Yuri, Leon tampak sangat tenang dan kalem. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dia tiba-tiba memiliki borgol malapetaka di tangannya, dan bersiap menggunakannya melawan Elyam. Namun, sebelum dia bisa menggunakannya, sesuatu terjadi. Pada saat itu, terdengar bunyi rem ketika dua mobil mewah datang. Tepat setelah itu, pintu terbuka. Angus keluar dengan ekspresi dingin di wajahnya, membawa lebih dari selusin ahli dari keluarga Thompson. Berhenti. Angus sangat marah ketika dia melihat Elyam hendak menyerang Leon dan Yuri. Dia tidak berani menunda barang sedetik pun saat dia melesat maju dan muncul di hadapan Leon dan Yuri. Setelah itu, dia menyerang Elyam dengan kekuatan yang dahsyat. Wah! Dengan bentrokan yang hebat, serangan Angus dan Elyam saling berbenturan dengan keras. Sama seperti Elyam, Angus sudah berada di keadaan semi-maha kuasa. Sekalipun mereka kurang lebih berada di level yang sama, metode Angus lebih kuat daripada metode Elyam. Selain itu, dia lebih muda dan lebih sehat, jadi serangannya sedikit lebih kuat. Setelah benturan itu, tubuh Angus bergoyang sedikit saat ia melangkah mundur. Sementara itu, Elyam terlempar. Setelah mendarat, dia terhuyung mundur beberapa langkah sebelum akhirnya mendapatkan kembali pijakannya. Angus Thompson. Setelah melihat siapa orang itu, Sebastian terkejut. Ia tidak menyangka Angus ada di sana. Sebastian, jadi itu kamu. Angus menatap dengan dingin. Setelah dia mendapat telepon Yuri, dia mengetahui bahwa Leon dijebak atas pembunuhan Darius. Jadi, ia segera menduga bahwa keluarga Hughes mungkin akan terus mengejar Leon. Mereka tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Jadi, dia mengirim Ganoderma ke keluarga Skemel terlebih dahulu sebelum dia mengumpulkan selusin ahli dari keluarga Thompson dan bergegas datang. Dia baru saja tiba, namun, ia tidak pernah menyangka bahwa ia tidak akan bertemu dengan keluarga Hughes. Sebaliknya, ia bertemu dengan keluarga Golan dan Hilton. Keduanya bersiap untuk menyerang Leon dan Yuri. Itu melampaui ekspektasinya. Selain itu, ketika Angus dan yang lainnya tiba, Paman ke-6 berhasil lolos dari pertarungannya dengan kedua tetua itu dan melompat keluar dari konflik, dengan cepat bergegas menghampiri Angus dan yang lainnya. Sementara itu, kedua tetua menyadari bahwa situasinya telah berubah. Mereka tidak melanjutkannya dan kembali ke Hiltons. Ayah, kenapa ayah ada di sini? Ini luar biasa. Yuri sangat senang dan lega. Tentu saja Leon juga merasa lega. Meskipun Leon memiliki Cup of Doom dan potensial energi sebagai kartu truf melawan kedua keluarga tersebut, dia tidak ingin menyia-nyiakan kedua hal yang berharga itu. Kedatangan Angus dan Thompson pada saat ini sangat menguntungkan baginya. Bab 1960. Oh, aku khawatir keluarga Hughes akan melakukan sesuatu pada Tuan Wolf, jadi aku membawa beberapa orang untuk memeriksa situasinya. Angus menjelaskan semuanya secara singkat. Setelah itu, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Yuri, Tuan Wolf, apa yang terjadi? Mengapa keluarga Hilton ada di sini? Begini, Tuan Wolf melumpuhkan Seth saat ia berusaha menyelamatkan Nona Yang. Keluarga Hilton dan Golan menggunakan itu sebagai alasan untuk menggunakan kekuatan mereka dan menghadapi Tuan Wolf. Yuri menjelaskan situasinya. Jadi itulah yang terjadi. Kepulauan Hilton dan Golan bertindak terlalu jauh kali ini. Angus sangat marah setelah mendengar itu. Dalam dunia persilatan, mereka tidak pernah melibatkan keluarga yang tidak bersalah. Tak peduli apapun dendam yang dimiliki Leon dan Seth, jika Seth mencoba menghadapi Leon secara langsung, tak ada rasa malu dalam hal itu. Namun, Seth menyerang dan menculik Iris secara diam-diam.
Cara yang dilakukannya sungguh tercela dan tidak terhormat. Bahkan jika Leon melumpuhkan Seth, Seth pantas mendapatkannya. Akan tetapi, Golan dan Hilton berusaha memanfaatkan kekuatan mereka untuk secara paksa mencampuri konflik antara generasi muda. Mereka memanggil begitu banyak ahli mereka hanya untuk menghadapi Leon, yang merupakan generasi muda. Itu sungguh tidak tahu malu. Angus, jujur saja, masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Thompson. Aku tidak ingin kau ikut campur dalam masalah ini. Kalau tidak, kau akan menanggung akibatnya, kata Sebastian dengan nada muram. Ancaman dalam suaranya terdengar jelas. Tidak mungkin, Sebastian, kalian keluarga Hilton adalah salah satu keluarga terkemuka di wilayah selatan. Kalian selalu mementingkan nama dan reputasi kalian. Namun, kalian malah bekerja sama dengan orang-orang Golan untuk melawan seseorang yang lebih muda sekarang. Kalian telah mengabaikan kehormatan kalian. Bukankah kalian berdua benar-benar tidak tahu malu? Kata Angus dingin. Itu, Sebastian mendapati dirinya kehilangan kata-kata. Lagi pula, apa yang dikatakan Angus itu benar. Hilton dan Golan mengerahkan banyak orang mereka hanya untuk menghadapi pemuda seperti Leon. Itu adalah sesuatu yang tidak terhormat. Tidak ada yang bisa dia katakan tentang itu. Namun, Elegante adalah pesaing terbesar Hilton's Group. Hilton's harus menyingkirkan Leon apapun yang terjadi. Lebih jauh lagi, dia sudah mendengar dari Joel bahwa Leon bukan hanya ketua Elegante, tetapi juga Shinshin Group. Pengaruh Shinshin Group sangat luar biasa. Itu adalah sesuatu yang memiliki potensi besar untuk menghasilkan kekayaan dan kekuatan komersial. Itu adalah sesuatu yang secara alamiah dia ketahui. Jika mereka dapat menyingkirkan Leon, maka keluarga Hilton dapat mencoba mengambil alih grup Shinshin dari keluarga Skemel dan Iris di masa mendatang. Tidak mungkin dia bisa menyerah pada kesempatan luar biasa seperti itu. Tidak peduli apa yang dikatakan Angus, tidak mungkin keluarga Hilton akan membiarkan Leon pergi begitu saja. Angus, hentikan omong kosongmu. Ini masalah pribadi antara Golan dan Leon. Golan yang menginginkan keadilan dari Leon adalah hal yang sangat masuk akal. Leon sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Thompson. Kalian keluarga Thompson tidak punya hak untuk ikut campur dalam hal ini. Pada akhirnya, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kau pergi sekarang, kami tidak akan melakukan apapun padamu. Namun, jika kau bersikeras melindungi Leon, maka jangan salahkan kami karena tidak menahan diri. Kata Sebastian dengan tatapan tegas. Sebelum ini, dia ingin memanfaatkan kesempatan untuk memberi Yuri pelajaran. Akan tetapi, karena Angus sudah mendatangkan para ahli dari Thompson, situasinya sudah berbeda. Angus adalah orang berikutnya yang akan menggantikan keluarga Thompson. Ia mewakili seluruh keluarga, jadi ia masih memiliki beberapa keraguan dalam berurusan dengan Angus. Lebih jauh lagi, para ahli yang dibawa Angus bukanlah orang yang pecundang. Jika keluarga Hilton mulai melawan keluarga Thompson, mereka juga akan menderita. Jadi, dia memberi Angus kesempatan dengan harapan Angus akan mundur. Itu akan sempurna untuknya.